Presiden Joko Widodo mengajak seluruh stakeholder terkait untuk bersama melakukan reformasi besar-besaran sistem kesehatan. Reformasi tersebut juga mencakup kemandirian obat dan bahan baku obat yang bisa segera diwujudkan. Jokowi tidak ingin Indonesia terus-menerus mengimpor obat, sebab hampir sekitar 90% obat dan bahan baku obat masih mengandalkan impor. Padahal Indonesia sangat kaya dengan keberagaman hayati, baik di daratan maupun di lautan. Hal ini jelas memboroskan devisa negara, menambah defisit neraca transaksi berjalan, serta membuat industri farmasi dalam negeri tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Pada forum yang terhormat ini, saya mengajak Bapak Ibu apoteker dari seluruh Indonesia untuk bersama-sama melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem kesehatan nasional, termasuk kemandirian obat dan bahan baku obat agar bisa kita wujudkan, yang bisa kita raih dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kita tahu bahwa sekitar 90% obat dan bahan baku obat masih mengandalkan impor. Padahal negara kita sangat kaya dengan keberagaman hayati, baik di daratan maupun di lautan. Hal ini jelas memboroskan devisa negara, menambah defisit neraca transaksi berjalan, dan membuat industri farmasi dalam negeri tidak bisa tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, berdikari dalam obat-obatan dan alat kesehatan harus menjadi prioritas kita bersama dan harus dilakukan dengan cara yang luar biasa, mensinergikan seluruh kekuatan bangsa baik ilmuwan, profesional maupun dunia industri. Pandemi COVID telah memberi banyak hikmah kepada kita semua. Pandemi ini telah membangkitkan rasa krisis kita dalam dunia farmasi untuk memacu kegiatan riset, untuk mengembangkan inovasi-inovasi, untuk merevitalisasi industri bahan baku obat di dalam negeri, untuk memperkuat struktur manufaktur industri farmasi kita. Kekayaan keragaman hayati Indonesia harus dijadikan modal dasar dalam kebangkitan industri obat dalam negeri. Keragaman hayati harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat di bidang kesehatan. Jokowi menilai kemandirian dalam industri obat-obatan dan alat kesehatan harus diprioritaskan. Hal ini harus diwujudkan dengan cara-cara yang luar biasa dalam perbaikan sektor obat-obatan di tengah pandemi COVID-19. Sebab dampak yang timbul selama pandemi ini bisa memberi banyak pelajaran. Pandemi juga membangkitkan rasa krisis dalam dunia farmasi untuk memacu kegiatan riset, mengembangkan inovasi-inovasi, merevitalisasi industri bahan baku obat di dalam negeri, hingga memperkuat struktur manufaktur industri farmasi nasional. Kebangkitan industri farmasi nasional diharapkan mampu memperkuat perekonomian nasional, baik yang bekerja di hulu maupun di hilir industri, termasuk meningkatkan kesejahteraan para petani serta UMKM. Tim Liputan, Berita 1. Jokowi menyoal impor obat, itulah topik dialog kita pagi ini. Pemirsa, kebangkitan industri farmasi nasional diharapkan bisa diimplementasikan dalam waktu dekat. Hal itu akan berimbas pada pemulihan ekonomi nasional dan penanganan pandemi COVID-19. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Ketua Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Indonesia atau GP Jamu, Pak Charles Saerang. Selamat pagi, Pak Charles. Selamat pagi, apa kabar? Baik, luar biasa. Selain Pak Charles, kita juga sudah terhubung dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Pak Darul Siska. Pak Darul, selamat pagi. Selamat pagi, Berita 1, dan selamat pagi para pemirsa. Pak Charles, Patricia, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, sebelum saya ke Pak Darul, ini kita langsung saja saya ke Pak Charles terlebih dahulu. Pak Charles menyikapi pernyataan dari Presiden Jokowi yang kemudian telah memberikan sinyal terkait reformasi sistem kesehatan. Sebelumnya tanggapan Anda, Pak Charles. Ya, terima kasih, Bu. Ini kita bicara mengenai masalah obat alami mungkin, bukan dari beberapa bahan-bahan obat ya, karena obat alami ini beda dengan obat-obat yang ada saat ini.
yang kita fokus adalah obat alami. Kita lihat pasar ya. Kita lihat pasar itu ada pasar mengenai bahan. Nah ini memang bahan-bahan jamu atau obat asli Indonesia ini belum pernah digarap ya secara profesional, artinya secara katakan komprehensif ya. Karena setiap penelitian misalnya temulawak, jahe, kunyit dan sebagainya, ini siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini punya pasar sendiri. Sebenarnya pengembangan bahan ini memang luar biasa. Petani empon-empon aja siapa yang bertanggung jawab? Ini masih belum ada. Di semua berjalan asal ya kebutuhan aja yang kita buat, tapi untuk meningkatkan misalnya katakan efikasinya, meningkatkan kualitas tanamannya itu sendiri belum pernah ada gitu loh. Jadi ini yang perlu kita jaga untuk bisa meningkatkan pasar ya, itu yang pertama. Kedua, kita masuk pada namanya semi finish atau dalam proses pembuatan, misalnya temulawak mau dibuat misalnya untuk menjadi bagian bahan ekstraknya misalnya. Nah ini itu juga ada satu perkembangan yang luar biasa, inovasi ada. Nah, rupanya di India, di Tiongkok dan sebagainya, mereka juga sudah masuk ke sana, ranah sana. Jadi pasar bahan juga mereka sudah masuk, pasar namanya semi finish juga masuk, lalu pasar daripada namanya finish product. Misalnya temulawak yang menjadi kapsul misalnya. Nah ini juga ada pasar sendiri. Jadi sebenarnya Pak Jokowi mengharapkan ini 3 pasar ini harus dikembangkan. Nah, harapan kami sebagai pengusaha jamu itu mudah-mudahan ada pengembangan tanaman-tanaman yang katakan yang punya khasiat, tapi melalui tanaman-tanaman yang menjadi petani-petani empon-empon. Saya sekarang tanya, petani empon di Indonesia ini siapa yang tanggung jawab? Apakah Kementerian Pertanian? Apakah di Ristek? Apakah dari Kementerian Kesehatan? Kita belum tahu ini, tapi ini sudah punya pasar. Sebelum saya lahir sendiri, itu pun temulawak misalnya sudah banyak berkembang, tapi tidak ada yang namanya fokus pengembangan tanaman yang benar-benar bermutu. Nah harapan kami pada pagi hari ini yang indah ini, tolonglah bisa diperhatikan bahwa pasar-pasar ini mempunyai kekuatan yang berbeda dan mempunyai pangsa yang begitu besarnya, yang kita bisa kembangkan tidak hanya untuk Indonesia, tapi untuk kepentingan dunia. Oke, kalau kita melihat Pak Charles, ini kan juga pernyataan Jokowi. Kenapa kita harus impor di tengah keberagaman hayati seperti itu di Indonesia? Ini sebenarnya apa yang harus dilakukan? Ini kita kan dengan keberagaman hayati yang begitu kaya seperti itu. Malahan kita mengimpor obat 90% ini angka yang cukup tinggi, Pak Charles. Apa yang harus benar-benar diperhatikan? Saya melihat bahwa benar-benar yang saya melihat ada mutu ya, kualitas ya. Kualitas tanaman kita ini memang perlu diperhatikan ya. Kayak jahe, kenapa kita beli jahe dari India? Baik, Pak Charles, kami kurang bisa mendengar suara Anda. Saya ke Pak Darul, kemudian Pak Darul menanggapi pernyataan dari Presiden Jokowi kalau tadi sudah dikatakan oleh Pak Charles bahwa paling tidak ada hal-hal yang harus dikembangkan dengan keberagaman hayati yang ada di Indonesia. Ini tanggapan dari DPR sendiri seperti apa, Pak Darul, melihat situasi ini? Ya, saya kira pernyataan Presiden itu harus mendapat perhatian dari kita semua ya. Saya sebagai wakil rakyat, yang terpenting bagi rakyat adalah ketersediaan obat dan harga terjangkau. Ini yang penting kita perhatikan, yang menjadi aspirasi rakyat. Nah, agar obat itu tersedia dan terjangkau, itu adalah persoalan pemerintah dan DPR tentu. Bagaimana mencarikan solusinya agar tersedia dan terjangkau. Yang pertama saya kira yang harus kita lakukan adalah bagaimana produksi obat dalam negeri kita meningkat. Nah, produksi obat kita harus meningkat itu tergantung kepada bahan bakunya. Baik bahan baku untuk industri obat yang kimia maupun obat yang alami atau herbal. Nah, yang terkait dengan industri obat yang kimia, justru kita harus memperkuat industri kimia dasar kita yang terkait dengan penyediaan bahan baku obat. Nah, ini yang sekarang salah satu titik lemah kita adalah industri kimia dasar kita yang mendukung ketersediaan bahan baku obat itu sangat lemah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, tadi disebut soal herbal, kita itu punya sekarang nama istilahnya agak keren lah, obat modern asli Indonesia atau OMAI. Nah,
namanya sudah keren, tetapi proses produksinya belum keren, kemudian juga ketersediaan bakunya juga belum keren. Tadi disebut oleh Pak Charles, sebagian bahan baku yang mesti tersedia di dalam negeri karena kita negara pertanian, tapi masih diimpor dari India. Yang ketiga adalah soal research. Research kita di bidang obat itu sangat lemah. Banyak riset-riset dilakukan, tetapi hasil risetnya tidak bisa disambungkan dengan dunia industri obat. Nah, risetnya tinggal riset, kemudian tidak bisa dikembangkan secara massal menjadi obat yang berguna bagi masyarakat. Ya. Padahal industri obat ini industri yang padat modal. Jadi kalau orang mau membangun satu industri obat, dia membutuhkan modal yang cukup besar. Ini persoalan-persoalan yang kami diskusikan dengan teman-teman industriawan obat dan teman-teman distributor obat. Inilah masalah-masalah yang dihadapi oleh kita karena sampai sekarang yang belum terselesaikan sehingga ketergantungan kita kepada obat impor sangat besar. Nah, menurut saya semua soal-soal yang saya sampaikan tadi itu harus diselesaikan secara terpadu oleh sektor pemerintahan. Umpamanya industri kimia dasar ini kan terkait dengan Departemen Perindustrian. Soal bahan baku obat OMAI itu kan terkait dengan Kementerian Pertanian. Soal risetnya ini kan tergantung pada Menteri Riset dan Industri. Nah, ini soal-soal yang menurut saya pemerintah harus sinergikan semua potensi yang ada ini sehingga ketergantungan kita kepada obat luar negeri itu bisa kita kurangi secara bertahap. Oke, Pak Darul, itu terkait dengan hal-hal berbicara soal bahan baku, kemudian juga riset, begitu, dan juga kolaborasi ataupun sinergitas antara kementerian satu dengan kementerian yang lain. Bagaimana mungkin dengan atau dari sisi kualitasnya, Pak Darul? Apakah obat-obat yang kita produksi bisa dikatakan kalah bersaing dengan obat-obat yang diproduksi oleh negara lain? Saya kira nggak semuanya benar pernyataan itu, karena sebagian obat-obat kita, jamu-jamu kita kayak tolak angin itu udah sampai ke Saudi, sampai ke Eropa loh. Artinya ada industri-industri yang kita produksi, obat-obat yang kita obat-obat yang kita produksi itu sudah pasaran dunia. Jadi lagi-lagi menurut saya kita tetap harus menyediakan bahan baku yang berkualitas, produksinya yang baik, kemudian juga pemasarannya yang baik. Di samping industrinya kan, industri obat ini kan dikontrol oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi obat kalau sudah lolos dari Badai POM, saya kira kualitasnya sudah terjamin itu. Baik, saya kembali ke Pak Charles, sudah kembali bergabung. Pak Charles, kalau kita melihat pernyataan dari Presiden Jokowi tadi kan soal keberagaman hayati, begitu. Kita kaya sekali dengan keberagaman hayati. Namun kalau kita melihat sebenarnya apa saja atau mungkin bahan baku apa saja yang kita impor dalam hal ini, kemudian juga bahan-bahan baku apa saja sih yang bisa menjadi potensi kita untuk menambah ekspor ke depannya? Ya, terima kasih. Mungkin yang saya fokuskan adalah kalau kita bicara jamu, itu kita bicara temulawak. Temulawak ini kita ada nomor 1 di Indonesia ya, mungkin di dunia ya, Pak. Temulawak kita ini bagus sekali. Cuma tidak ada semacam database daerah mana, lokasi mana yang benar-benar harus kita kembangkan. Itu pertama. Itu punya pasar sendiri sebenarnya. Ekspor temulawak ini luar biasa ya. Tapi sayangnya tidak ada satu pemikiran secara komprehensif antara kementerian. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah Kementerian Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, atau Kesehatan? Untuk penelitian, mesti secara komprehensif juga. Karena setiap kementerian juga punya penelitian. Nah, ini yang menjadi unik lagi. Sebenarnya yang bertanggung jawab dalam hal ini mestinya adalah perindustrian dan perdagangan. Karena apapun juga, kunci utamanya itu adalah kita harus jual ke pasar. Pasar membutuhkan banyak juga produk-produk yang ada. Nah, pengusaha-pengusaha kita ini karena mau tahu kualitas yang bagus, yang ada standarnya, maka itu mereka memudahkan untuk mendapatkan impor. Karena pertama harganya juga relatif lebih murah, kedua adalah kualitasnya juga cukup baik. Nah, ini yang menjadi kendala kita, karena kita tidak ada semacam pre-stack yang berkontinuitas, yang sekedar tidak hanya sekedar yang untuk hanya pre-stacknya saja, tapi untuk kebutuhan pasar. Ini beda loh, kalau kita bicara pasar ini memang apa yang kita kembangkan ini harus
tergantung dari pasar, bukan antara ristek yang dibutuhkan, tapi mutu-mutu apa yang diminta oleh pasar. Kayak saya minta ADAS. Kenapa saya ambil dari Perancis? Kenapa saya ambil dari Tiongkok? Karena ADAS-nya jauh lebih bagus untuk penyulingannya, untuk mutunya, dan harganya cukup relatif lebih murah. Kalau kita suling di sini tidak ada sebagus seperti di Perancis maupun di Tiongkok. Nah, inilah beberapa pemikiran kami yang kami harapkan juga ada satu kesinambungan antara para pengusaha, pemerintah, dan juga para teknokrat termasuk peneliti. Itu yang kami harapkan begitu. Oke, berarti ada bahan-bahan baku begitu yang harusnya bisa kita kembangkan potensinya untuk kita ekspor, malahan kita yang mengimpor bahan-bahan baku tersebut. Kemudian Pak Charles, kalau kita melihat sistem risetnya tersendiri kalau di kita, sebetulnya tadi kan Anda katakan terkait dengan temulawak, kemudian juga itu harus ada database di mana pemetaan harus benar-benar ada, kemudian juga kolaborasi dan juga sinergitas antara kementerian satu dengan kementerian yang lain. Ini juga yang dikatakan oleh Pak Darul tadi. Ini kalau Anda melihatnya sebenarnya potensi dari Indonesia sendiri untuk mengembangkan pasar kita bukan hanya dari sisi bahan baku tapi juga dari obatnya, ini seperti apa Pak Charles? Ya, kita melihat kita ada sekitar 30.000 spesies di Indonesia. Kita harus hanya pakai 300 spesies saja. Berarti banyak sekali potensi yang luar biasa di Indonesia. Kita terbesar setelah Brazil ya. Kalau kita lihat lautnya memang kita nomor 1 ya. Tapi kalau kita melihat hanya pulaunya saja, kita punya 30.000 spesies. Nah, ini nggak pernah dikembangkan, nggak pernah yang bertanggung jawab siapa. Sehingga tanaman-tanaman yang ada itu ya mubazir, kan tidak ada para peneliti yang untuk menjelaskan bagaimana pasar punya mau. Sekarang lagi rame-ramenya misalnya pegagan. Pegagan ini tanaman yang luar biasa untuk meningkatkan otak ya, sehingga orang-orang yang makan pegagan itu biasanya bisa meningkatkan IQ-nya, lebih bagus daripada ginkgo biloba misalnya. Kenapa nggak dikembangkan? Siapa yang bertanggung jawab? Jadi kalau kita bicara begini, mestinya para Menko yang terkait dengan namanya perindustrian, perdagangan, pertanian, ini harus satukan. Karena pasar itu sudah mengharapkan satu terobosan. Sebenarnya Indonesia ini punya pasar luar biasa. Hanya sayangnya tidak ada yang mengayomi. Siapa sih yang bertanggung jawab untuk peningkatan bahan termasuk sampai ke finish product? Ini belum ada yang nanganin, semuanya jalan sendiri-sendiri. Endingnya ya akhirnya apa yang terjadi ya egois dari dalam setiap kementerian inilah yang terjadi yang belum pernah disatukan. Mestinya kita punya potensi yang luar biasa. Nah, pengusaha menyadari hal itu. Pengusaha ingin sekali membantu, tapi bagaimana membantu kalau tidak ada satu pembinaan jelas secara kontinuitas berkesinambungan untuk menciptakan suatu mutu yang lebih baik daripada pada hari ini. Oke, luar biasa 30.000 spesies tanaman seperti itu tanaman seperti itu ya. Ini merupakan potensi yang sungguh luar biasa. Saya kembali ke Pak Darul. Pak Darul melihat adanya potensi Indonesia itu 30.000 spesies ini lumayan mengejutkan sebetulnya. Saya juga baru tahu kalau kita punya lebih sebanyak itu sebetulnya. Nah, ini apa yang harus dilakukan kalau dari Anda sebagai wakil rakyat? Apa yang harus benar-benar dimaksimalkan oleh pemerintah melihat adanya potensi itu? Saya kira yang pertama yang harus dilakukan adalah pembinaan terhadap petani-petani yang mengelola atau mengolah jenis-jenis bahan baku yang berpotensi untuk dikembangkan jadi obat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peningkatan research kita, penelitian kita, bagaimana bahan baku yang kita punya itu bisa dijadikan obat yang berkualitas dan kemudian bisa diolah oleh industri yang kualitas obatnya juga bisa lolos di Balai POM sehingga layak untuk digunakan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah harus dibangun kerjasama yang kuat antara badan research kita. Sebetulnya kita sudah punya badan riset yang nasional yang dikoordinasi oleh Pak Sumantri Brojonegoro tuh. Pak Bambang Brojonegoro, sorry. Mestinya riset-riset tentang obat itu terpusat di situ. Nah, di situ baru kemudian disambungkan dengan industri obat yang kemudian bisa menghasilkan obat-obat yang berkualitas baik. Soal pasar obat, saya kira pasar dalam negeri kita itu luar biasa besarnya, sehingga ketergantungan kita kepada obat-obat luar negeri yang juga kimiawi itu bisa kita kurangi. Jadi ada dua sisinya, kita akan menghemat devisa kita
dan sekaligus meningkatkan devisa dalam negeri karena kita sudah mengembangkan industri yang melibatkan makin banyak pekerja, mulai dari petani-petani di daerah-daerah pertanian yang menanam bahan baku obat, kemudian para peneliti, kemudian juga dunia industri kita. Nah, semuanya harus dilakukan secara terintegrasi. Inilah yang saya kira harus dilakukan oleh pemerintah, bagaimana mengintegrasikan semua potensi yang kita punya ini sehingga berkolaborasi secara kuat dan menghasilkan obat-obat yang berkualitas. Dan itu sekaligus bisa menjawab kebutuhan rakyat. Buat rakyat itu kan sederhana yang saya katakan tadi, obat yang dia butuhkan tersedia dan harganya terjangkau. Nah, insya Allah kalau obatnya diproduksi dalam negeri dan bahan baku dalam negeri dikerjakan oleh masyarakat Indonesia sendiri, harga obatnya kan bisa bersaing dengan harga obat impor. Lama-lama kita lebih menyayangi obat modern Indonesia asli ketimbang obat-obat yang kita impor dari luar negeri. Iya, baik saya highlight tadi ada 3 pembinaan, kemudian peningkatan riset dan pengembangan serta kerjasama antara Badan Riset dan juga Kementerian. Pak Charles dan juga Pak Darul, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta, kami akan segera kembali.